Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini di mana kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tentu saja akan membawa perubahan di dalam seluruh kehidupan kita. Firman yang akan membawa pembaharuan di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa, memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sampai kepada hari ini. Dan hari ini kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati, membaharui, dan terus mengubah hidup kami, sehingga iman dan pengenalan kami terhadap Kristus semakin mendalam. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikian saudara firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengikut Yesus menjalankan misinya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk melaksanakan misi Allah bagi dunia. Itulah keselamatan orang berdosa di dalam Yesus Kristus. Inilah misi yang dilaksanakan oleh Yesus di dalam dunia ini. Nah, setelah Tuhan Yesus melaksanakan misi keselamatan bagi orang berdosa melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga, ia kemudian mendelegasikan misinya tersebut kepada para muridnya dan juga termasuk tentu saja kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kita bisa lihat itu dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi saudara, setiap pengikut Kristus, kita semua yang adalah pengikut Kristus, dipanggil dan dipercayakan oleh Kristus untuk menjalankan misinya bagi dunia ini. Kita tidak hanya dipanggil untuk menerima keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus, tetapi kita juga dipercayakan, kita juga diutus untuk melaksanakan misi Kristus atau meneruskan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah keselamatan kekal bagi orang berdosa di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam teks ini dikisahkan tentang dua orang yang datang kepada Yesus untuk mengikut Yesus. Yang satu adalah seorang ahli Taurat, ya, dari identitasnya kita tahu persis siapa itu ahli Taurat, ya. Itulah seorang yang tentu saja dia terdidik, ya, atau berpendidikan dalam soal-soal agama
Dan tentu saja karena dia ini adalah seorang ahli Taurat, maka bisa dipastikan dia memiliki kedudukan di dalam kehidupan religius orang Yahudi pada masa itu. Ya. Kemudian orang yang kedua, di situ dicatat bahwa dia itu adalah salah seorang murid Yesus. Memang tidak disebutkan secara detail, secara jelas siapa nama dari seorang murid Yesus tersebut. Ya. Nah, saudara, mari kita lihat percakapan Yesus dengan dua orang yang datang kepada Yesus yang mau mengikut Yesus ini. Kita melihat yang pertama percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat. Nah, saudara, seorang ahli Taurat ini kalau kita lihat, dia sepertinya nampak begitu antusias, nampak begitu menggebu-gebu, ya, nampak begitu bersemangat, nampak begitu bergairah untuk mengikut Yesus ketika dia berkata dalam ayat 19, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, si ahli Taurat ini tiba-tiba sekonyong-konyong datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tampaknya dia begitu bersemangat, tampaknya dia begitu menggebu-gebu, tampaknya dia begitu bergairah, begitu antusias, begitu menyala-nyala, ya, untuk mengikut Yesus. "Tuhan, saya siap untuk mengikut engkau." Ya. Apa jawab Yesus, saudara? Ya. Yesus menjawab dalam ayat 20, ya. "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengapa Yesus kok menjawab demikian, saudara, ya? Jawaban Yesus ini justru nampak aneh. Jawaban Yesus ini justru terkesan sinis, ya, terkesan jual mahal gitu ya dalam bahasa sekarang, ya. Terkesan tidak mengapresiasi semangat, gairah, antusias si ahli Taurat ini untuk mengikut Yesus. Bahkan bisa saja, saudara, jawaban Yesus ini membuat si ahli Taurat ini pada akhirnya kecut, pada akhirnya kecewa. Bahkan bisa jadi semangatnya, antusiasnya, gairahnya yang menyala-nyala itu bisa padam. Ya. Bisa saja si ahli Taurat ini berkata, "Kok Yesus berkata begitu sih?" Ya. Bukankah seharusnya Yesus senang ketika ada orang yang begitu semangat, yang begitu bergairah, ya, begitu antusias menawarkan diri untuk mengikutnya? Bukankah Yesus seharusnya senang karena ada satu, dalam tanda petik, jiwa baru yang bersedia untuk mengikut dia? Apalagi ini bukan orang sembarangan, tetapi seorang ahli Taurat, seorang yang berpendidikan, seorang yang terdidik dalam soal-soal agama, dan juga seorang yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Ya. Bukankah seharusnya Yesus senang? Bahkan seharusnya Yesus mendorong si ahli Taurat itu dengan berkata, "Oh, bagus sekali kamu. Aku senang kamu mau ikut aku. Ayo, kamu ikut aku. Kita sama-sama mengerjakan pekerjaan bagi dunia ini. Ayo." Seharusnya Yesus mendorong. Ya. Saya kira kalau ada orang di gereja yang tiba-tiba berkata, "Saya mau memberi diri saya untuk melayani Tuhan di gereja ini dengan segala apa yang saya punya." Ya, saya rasa tidak mungkin pendetanya bilang serigala mempunyai liang, saudara, ya. Burung mempunyai sarang, ya. Tidak akan begitu. Pasti pendeta, para majelis, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan bersuka cita. Oh, puji Tuhan, ada orang yang kembali untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Puji Tuhan, ada orang yang bersemangat untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tentu kita akan dukung, tentu kita akan support, tentu kita akan rangkul dia, bukan? Tetapi di sini kita bisa melihat
sebuah kenyataan bahwa Yesus justru berkata lain, ya, dan terkesan meredupkan semangat si ahli Taurat yang ingin mengikutinya. Saudara, kalau kita memperhatikan jawaban Yesus kepada si ahli Taurat ini dengan teliti, maka kita bisa menemukan alasan, kita bisa menemukan indikasi, ya, mengenai apa sesungguhnya yang melatar belakangi si ahli Taurat ini mengikut Yesus. Saudara, Yesus tahu persis isi hati manusia, ya. Yesus tahu apa yang melatar belakangi, apa yang mendorong, apa yang memotivasi si ahli Taurat tersebut sehingga dia begitu bersemangat, menggebu-gebu, penuh antusias untuk melayani dia. Yesus tahu. Ya. Bukan tanpa alasan Yesus berkata, burung mempunyai sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus punya alasan mengapa dia berkata seperti itu, karena dia tahu isi hati manusia. Ya. Ya, kita secara manusia, saudara, senang-senang saja, bukan, kalau ada orang yang datang untuk bersemangat melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Tetapi sekali lagi, Tuhanlah yang tahu isi hati kita masing-masing. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memperhatikan jawaban Yesus ini, maka kita bisa menemukan apa sesungguhnya indikasi yang menjadi latar belakang si ahli Taurat ini mengikut Yesus. Ya. Bisa jadi, saudara, si ahli Taurat ini mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dengan penuh semangat, antusias, dan gairah. Karena dia telah melihat bagaimana kuasa Yesus didemonstrasikan dalam melakukan berbagai mujizat. Serta juga dia bisa melihat bagaimana pengaruh dan popularitas Yesus di antara banyak orang. Saudara, kalau kita melihat perikop sebelumnya dari teks ini, kita bisa melihat berbagai mujizat yang Yesus demonstrasikan. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat 2 sampai dengan ayat 17 dari pasal 8, kita bisa menemukan ada mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan kalau kita juga melihat dalam ayat 1 dan ayat 18, kita melihat bagaimana banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mengelilingi Yesus. Ya. Popularitas Yesus begitu terkenal pada saat itu, saudara. Nah, bisa jadi si ahli Taurat ini bersemangat mengikut Yesus karena dengan demikian dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari kuasa, pengaruh, dan popularitas Yesus. Ya. Ia begitu bersemangat untuk mengikut Yesus karena dia berpikir bahwa ia bisa mendapatkan keuntungan dari kuasa Yesus, serta bisa ikut menjadi populer, bisa ikut dihormati, bisa saja dia disegani, bahkan bisa memperoleh kedudukan yang lebih tinggi lagi karena ia menjadi pengikut Yesus. Ya. Apalagi, saudara, orang Yahudi pada waktu itu, orang Yahudi pada umumnya, pada masa itu, termasuk juga si ahli Taurat ini, mereka masih memegang konsep Mesias sebagai orang yang dipenuhi kuasa Allah, yang kelak akan datang membawa bangsa Israel kembali kepada masa keemasannya seperti di era Daud dan Salomo. Ya, orang Yahudi sedang menantikan Mesias yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi dan membawa bangsa Israel menjadi bangsa nomor 1 di dunia pada waktu itu. Menjadi bangsa yang disegani, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan bangsa-bangsa lain tunduk kepada bangsa Israel. Saudara, ahli Taurat ini mungkin juga berpikir demikian. Pastilah berpikir demikian. Ya. Dan si ahli Taurat ini ketika dia melihat Yesus, melihat demonstrasi kuasa Yesus, melihat popularitas Yesus yang sedemikian tinggi, elektabilitasnya tinggi. Ya, kalau dalam bahasa politik sekarang, elektabilitasnya tinggi sekali. Maka si ahli Taurat ini mungkin berpikir bahwa Yesuslah Mesias ini
Inilah Yesus yang dipahami oleh orang Yahudi selama ini. Dan itu berarti kalau dia ikut Yesus, maka ia akan menikmati banyak keuntungan. Ya, seperti misalnya kekayaan, kedudukan, kehormatan, popularitas, mengalami berbagai macam mujizat, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya. Ya. Tetapi saudara, jawaban yang diberikan Yesus kepada ahli Taurat ini bisa jadi mengejutkan, bisa jadi menggoncangkan si ahli Taurat itu. Bisa jadi jawaban Yesus tersebut pada akhirnya memupuskan semua harapan, memupuskan semua impiannya. Bahkan bisa jadi ia pada akhirnya kecewa kepada Yesus. Dia berpaling dari Yesus karena ternyata Yesus memberikan jawaban yang sama sekali bertentangan dengan apa yang ia pikirkan dan harapkan. Melalui jawaban Yesus, si ahli Taurat ini pada akhirnya tahu persis bahwa bukan dia yang sesungguhnya dia cari selama ini. Bukan Yesus yang seperti ini yang dia mau ikuti. Lalu dia kemudian berpaling dan meninggalkan Yesus. Alih-alih mendapatkan sambutan yang baik dari Yesus, si ahli Taurat ini justru dikagetkan atau bisa jadi dikecewakan oleh jawaban Yesus tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari percakapan ahli Taurat dan Yesus ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting mengenai apa sesungguhnya mengikut Yesus itu. Ya. Apa sesungguhnya mengikut Yesus, secara khusus juga terlibat di dalam menjalankan misinya di dunia ini. Kalau kita perhatikan percakapan ahli Taurat dengan Yesus ini, maka kita bisa menemukan atau memperoleh pelajaran penting mengenai mengikuti Yesus. Itulah meniru, meneladani hidup dan ajaran Kristus. Ini arti mengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti saudara dan saya meniru atau meneladani hidup Kristus, mengaplikasikan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita, dan bukan malah mencari keuntungan pribadi, bukan malah mencari keuntungan materi, bukan, saudara. Ya. Nah, di dalam percakapan ahli Taurat dengan Yesus ini, saudara, kita bisa melihat manifestasi, perwujudan daripada mengikut Yesus. Perwujudan dari meniru dan meneladani hidup Kristus. Wujud konkret seperti apa daripada meniru, mengikuti, menerapkan ajaran Kristus itu dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, bicara tentang mengikut Kristus. Bicara tentang meneladani hidup Kristus. Bicara tentang mengaplikasikan ajaran Kristus. Itulah berkorban demi Kristus. Saudara, mengikut Yesus berarti saudara dan saya siap sedia. Saudara dan saya rela, ya, dan penuh sukacita berkorban bagi Kristus. Saudara, kita meneladani pengorbanan Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Kristus bukan hanya menuntut, bukan hanya mengajar para pengikutnya untuk siap berkorban demi dia saja, tetapi saudara, Kristus pun telah memberikan teladan bagi kita dalam hal berkorban. Kristus sudah menunjukkan teladan berkorban bagi kita. Itulah dia mati di atas kayu salib supaya kita memperoleh keselamatan kekal. Ya. Jadi jika Kristus telah memberi teladan untuk berkorban, maka adalah sesuatu yang wajar ketika Kristus menuntut kita untuk berkorban sebagai bentuk meneladani pengorbanan Kristus bagi kita. Ya. Mengikut Kristus berarti meneladani pengorbanan Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah kita berkorban bagi Kristus. Jadi saudara, mengikut Yesus ini salah satunya diwujudkan dengan cara siap berkorban bagi Kristus, siap berkorban bagi terlaksananya misi Kristus di dunia ini. Nah, agar misi Kristus bisa terus berjalan di dunia ini, maka kita sebagai pengikutnya, saudara dan saya,
harus siap dan rela penuh sukacita, berkorban. Baik itu mungkin berkorban waktu, pikiran, tenaga, uang kita, dan sebagainya. Saudara, Kristus sudah berkorban bagi kita. Sehingga dengan pengorbanan Kristus itu kita pada akhirnya memperoleh keselamatan kekal. Lalu apa yang sudah kita korbankan bagi Kristus dan misinya di dunia ini? Saudara, mengikut Kristus berarti kita siap berkorban bagi Kristus. Kalau kita mau mengikut Yesus tetapi tidak mau berkorban bagi Yesus, maka kita sesungguhnya bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Ya. Ini yang pertama, mengikut Yesus itulah berkorban demi Kristus. Yang kedua, saudara, seperti apa manifestasi daripada mengikut Yesus? Yang kedua, itulah siap menderita dan ditolak demi Kristus. Jawaban Yesus kepada si ahli Taurat dalam ayat 20 ini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ikut Yesus itu berarti harus siap menderita. Ikut Yesus itu berarti saudara dan saya harus siap ditolak demi Kristus. Ya. Bahkan ketika kita dalam menjalankan misi Kristus di dunia ini, kita pun juga harus siap ketika pemberitaan kita ditolak, ya. Dan karena pemberitaan kita tersebut, kita harus menanggung penderitaan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sewaktu hidup dan pelayanan Yesus di dunia ini, Kristus berulang kali mengalami penolakan. Kristus berulang kali difitnahkan yang jahat. Kristus dicaci maki. Bahkan Kristus dianiaya, dihina. Yang pada akhirnya Kristus dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib. Kristus sudah memberikan contoh itu. Kristus sudah memberikan teladan itu. Nah, hal yang sama juga menjadi bagian bagi kita yang mau mengikut Yesus. Dan yang mau menjalankan misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ya. Saudara, Alkitab berkata dalam Lukas 21 ayat 17, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya, kamu, saudara dan saya, para pengikut Kristus, akan dibenci oleh semua orang, bukan karena kita melakukan tindakan kriminal, saudara, tetapi dibenci oleh semua orang karena nama Yesus. Karena memberitakan nama Yesus. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara dan saya bukan hanya dikaruniai keselamatan kekal di dalam Kristus, tapi saudara dan saya juga dikaruniai apa itu? Menderita untuk Kristus. Kemudian dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Di situ dicatat, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, ini sudah diberitahukan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Yesus berkata dalam Injil Yohanes, supaya kamu pada akhirnya tidak heran dengan semua hal itu. Ya. Yesus sudah menanggung penderitaan. Yesus pernah ditolak, maka para pengikutnya, saudara dan saya, meneladani, mengikuti apa yang menjadi jejak hidup Kristus. Itulah menderita, ditolak demi Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara, setiap kita yang mau mengikuti Yesus berarti harus siap menderita dan ditolak demi Kristus. Ya, jangan salah saudara ya. Ada banyak sekarang ajaran yang mengajarkan ikut Yesus hidupmu senang. Wah, ya. Ikut Yesus kamu kaya raya, kamu jadi kepala bukan ekor, kamu akan sukses berhasil
mengalami kelimpahan materi, mengalami mujizat setiap hari, sampai saudara ada lagu rohani yang salah satu liriknya, dimanapun kita berada, di situ mujizat terjadi. Wah, ya, mujizat setiap hari. Oh, ikut Yesus mengalami mujizat setiap hari. Tidak, saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Itu bukan Injil yang sejati. Ya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, kamu harus siap menderita. Kamu harus siap ditolak demi Kristus. Yesus berkata sekali lagi, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat ini bicara tentang penderitaan yang dialami oleh Kristus. Ayat ini bicara tentang penolakan yang dialami oleh Kristus. Dan setiap kita pun yang menjadi pengikutnya dipanggil untuk mengikuti jejak penderitaan dari Yesus Kristus. Setiap kita yang mau menjalankan misi Kristus harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Setiap kita yang mau menjalankan misi Kristus itulah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara dan saya harus siap mengalami penolakan. Saudara dan saya harus siap mengalami kebencian, bahkan aniaya. Ya. Saudara, ini adalah panggilan bagi setiap pengikut Kristus yang melekat pada diri kita sebagai pengikut Kristus. Ini adalah salib yang harus kita pikul sebagai pengikut Kristus. Ya, oleh sebab itu kalau ada orang Kristen yang justru lebih senang mendengarkan ajaran, khotbah, pemberitaan yang mengajarkan ikut Yesus kaya, ikut Yesus sukses, ikut Yesus berhasil, ikut Yesus bebas hutang, ya, ikut Yesus akan mengalami kelimpahan materi. Saudara senang mendengarkan ajaran, khotbah, pemberitaan itu daripada saudara mendengarkan khotbah ikut Yesus siap menderita, ikut Yesus pikul salib, ikut Yesus berarti siap ditolak. Saudara tidak suka pemberitaan itu, maka bisa jadi saudara bukan pengikut Yesus. Ya. Karena inilah yang diajarkan oleh Yesus, salib. Setiap pengikut Kristus harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Oleh sebab itu, saudara, kalau saat ini kita mungkin sedang mengalami penolakan, kita mengalami kebencian, kita mungkin sedang mengalami pengucilan, bahkan mungkin penganiayaan oleh karena kita beriman kepada Kristus, oleh karena kita memberitakan kebenaran Kristus, oleh karena kita menyaksikan kesaksian Kristen yang sejati kepada semua orang, ya. Saudara dan saya harus mengalami pengucilan, kebencian, penolakan, ya, maka berbahagialah. Bersyukurlah. Kenapa? Karena kita benar-benar telah mengikuti teladan dan jejak Kristus. Saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku, ya, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bersyukurlah, bersukacitalah karena saudara dan saya sedang meneladani jejak Kristus. Karena saudara dan saya sedang berada di jalan nabi-nabi Tuhan yang juga mengalami penderitaan, kesesakan demi kebenaran Allah. Karena firman Allah. Tetaplah semangat, saudara. Karena Tuhan pasti akan menguatkan kita. Selain itu juga, saudara, mari kita juga sebagai orang yang beriman kepada Kristus ambil bagian mendoakan saudara-saudara seiman kita yang mungkin sedang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus dan juga karena kesaksian mereka sebagai pengikut Kristus dan karena mereka mungkin memberitakan Injil Kristus. Mari kita doakan mereka, mari kita dukung mereka sehingga mereka tetap bersemangat, tetap bersukacita di dalam menjalankan dan menunjukkan iman percaya mereka kepada Kristus di tengah-tengah dunia ini.
Nah saudara, inilah dua pelajaran penting yang kita bisa lihat dari percakapan Yesus dengan si ahli Taurat mengenai mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan berarti untuk mendapatkan keuntungan materi. Mengikut Yesus tidak pernah dimaksudkan saudara dan saya memperoleh kelimpahan materi, kenikmatan dunia. Tidak. Mengikut Yesus berarti saudara dan saya siap berkorban jiwa dan raga. Saudara dan saya siap berkorban untuk misi Kristus. Saudara dan saya siap menderita, siap ditolak karena iman kepada Kristus dan karena kesaksian hidup kita sebagai para pengikut Kristus. Nah sekarang saudara, kita melihat percakapan seorang murid Yesus dengan Tuhan Yesus dalam ayat 21 sampai dengan ayat 22. Nah, di dalam percakapan seorang murid Yesus dengan Yesus, kita justru tidak menemukan antusias, kita justru tidak melihat semangat dari murid Yesus tersebut seperti semangat yang ada pada si ahli Taurat. Ya. Murid Yesus ini berkata bahwa ia mau mengikut Yesus, tetapi ada syaratnya, saudara. Ya. Dia berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ayatnya yang ke-21. Ya. Saya mau ikut engkau, tetapi izinkanlah dahulu saya menguburkan ayahku. Lalu apa jawab Yesus, saudara? Ayat 22. Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Waduh. Ya. Jawaban Yesus kepada muridnya ini, saudara, tidak kalah menariknya, tidak kalah uniknya dengan jawaban Yesus kepada si ahli Taurat tadi. Ya. Jawaban Yesus terhadap muridnya ini juga kita bisa menemukan kesan sinis. Terkesan tidak memiliki empati. Bahkan saudara, terkesan sepertinya Yesus sedang menentang hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Benarkah Yesus bersikap sinis terhadap muridnya ini? Benarkah Yesus tidak memiliki empati terhadap muridnya tersebut yang ayahnya katanya mau dikuburkan itu? Benarkah ucapan Yesus tersebut menentang hukum yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu. Nah saudara, terkait bagian ini, saudara, ada dua pandangan, ya, atau ada dua tafsiran terhadap perkataan murid Yesus yang dicatat dalam ayat 21. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa apa yang dikatakan oleh murid Yesus tersebut tidak berarti bahwa ayahnya sudah meninggal. Jadi menurut pandangan yang pertama ini, waktu murid Yesus ini berkata kepada Yesus, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku, bukan berarti ayahnya sudah meninggal. Ya. Nah, alasan atau dasar dari pandangan ini adalah bahwa dalam tradisi orang Yahudi, seorang anak tidak diperkenankan untuk meninggalkan ayahnya sebelum dia menunaikan kewajiban terhadap ayahnya tersebut sampai ya ayahnya meninggal. Nah, ketika ayahnya sudah meninggal dan si anak telah melakukan kewajibannya sampai penguburan ayahnya, maka barulah si anak bisa bebas untuk pergi kemanapun. Jadi saudara, menurut pandangan yang pertama ini, tradisi atau budaya inilah yang menjadi alasan mengapa murid Yesus tersebut mengatakan kepada Yesus, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Dia belum bisa untuk mengikuti Yesus karena orang tuanya, khususnya ayahnya, belum mati. Dan itu berarti dia belum menunaikan kewajiban sepenuhnya terhadap orang tua atau ayahnya tersebut. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, saudara, beranggapan bahwa ayah dari murid Yesus ini telah meninggal.
Jadi waktu murid Yesus berkata, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku, karena memang benar ayahnya telah meninggal. Ya. Nah saudara, terkait orang yang meninggal, orang Yahudi ini rupanya mempunyai tradisi dalam penguburan orang yang sudah meninggal. Di dalam tradisi orang Yahudi ada 2 tahap penguburan. Ya. Penguburan yang pertama adalah ketika seseorang meninggal, maka pada hari itu juga penguburan dilakukan sesegera mungkin. Caranya dengan meletakkan jenazah pada sebuah gua. Persis seperti yang dialami oleh Yesus. Waktu Yesus meninggal, jenazahnya tidak dikubur dalam tanah seperti umumnya dalam budaya kita. Tetapi jenazahnya itu diletakkan, dibaringkan ya, dalam sebuah gua atau dalam sebuah tempat yang sudah disiapkan. Yang jelas tidak dikuburkan. Ya. Nah, pada masa penguburan pertama ini, saudara, keluarga yang berduka ini mengadakan perkabungan selama seminggu. Dan selama waktu perkabungan seminggu itu, dia tidak boleh pergi kemanapun. Ya, karena dia ada dalam masa berkabung dan dia hanya menerima para pelayat yang datang berkunjung untuk mengucapkan bela sungkawa. Ya. Ini tahap pertama, ya. Kemudian tahap yang kedua, penguburan yang kedua itu dilakukan setelah genap 1 tahun ketika daging jenazah tersebut telah hancur dan yang tersisa hanya tulang belulangnya, maka keluarga terdekat orang yang sudah meninggal itu akan mengambil atau mengumpulkan tulang belulang tersebut dan menempatkannya dalam sebuah oswari atau yang dalam bahasa kita bisa dikatakan peti mati. Ya, ini penguburan yang kedua. Setahun setelah jenazah itu dibaringkan, tentu saja jenazah itu kan menjadi busuk, tinggal tulang belulang. Nah, pada saat itu, setelah setahun jenazah itu dibaringkan, saudara, inilah yang disebut penguburan yang kedua, di mana kerabat, khususnya si anak orang yang meninggal itu, dia mengumpulkan tulang belulang orang yang meninggal tersebut dan kemudian menaruhnya dalam sebuah oswari, ya, atau yang dalam bahasa kita disebut sebagai peti mati. Nah, praktek mengumpulkan tulang-tulang jenazah yang sudah mati ke dalam oswari itu dikenal dengan istilah likut azamot. Ya, dalam bahasa Ibrani, likut azamot. Likut azamot ini artinya mengumpulkan tulang-tulang. Atau dalam bahasa Latin disebut oscillegium. Ya, kata oscillegium ini berasal dari kata gabungan, itulah kata os yang artinya tulang dan lego, mengumpulkan. Oscillegium berarti mengumpulkan tulang-tulang atau dalam bahasa Ibraninya tadi likut azamot. Nah, saudara, pelaksanaan penguburan kedua ini dianggap penting oleh orang Yahudi, apalagi ia sebagai seorang anak. Tentu ini sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ini sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Si anak dia harus hadir dalam penguburan yang kedua tersebut. Barulah setelah ini selesai dia dianggap telah tuntas menunaikan kewajibannya terhadap orang tuanya. Nah saudara, tradisi 2 tahap penguburan ini dilakukan. Mengapa orang Yahudi melakukan 2 tahap penguburan ini? Karena rupanya pelaksanaan tradisi 2 tahap penguburan ini dilakukan oleh karena adanya kepercayaan bahwa dosa yang telah mengkontaminasi seluruh manusia ini bisa dibersihkan pada masa antara penguburan pertama dengan penguburan yang kedua. Ya, mengapa ada tradisi ini? Karena ada kepercayaan dosa si orang yang mati itu dibersihkan di antara penguburan yang pertama dengan penguburan yang kedua. Sehingga bisa dikatakan, saudara, bahwa penguburan yang kedua ini menandai berakhirnya proses pembersihan terhadap dosa
ya, yang telah mengkontaminasi seseorang yang sudah meninggal itu semasa dia hidup. Jadi pada saat penguburan kedua dilakukan, itu tandanya dosa si orang yang sudah meninggal selama hidupnya itu telah dibersihkan, sehingga dia menjadi orang yang bersih dan siap pada akhirnya dibangkitkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ya. Jadi saudara, menurut pandangan yang kedua, inilah yang menjadi alasan mengapa murid Yesus mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Ya, ini menunjuk kepada penguburan yang kedua, bukan penguburan yang pertama. Sebab kalau dalam penguburan yang pertama, ya, si anak ini atau si anak daripada ayah yang meninggal ini saudara tidak boleh kemana-mana. Tetapi di sini kita melihat terjadi dialog, ya, antara si murid ini yang tentu saja orang yang telah sedang mengalami duka cita oleh karena ayahnya meninggal, ini ada dalam fase penguburan yang kedua. Ya. Ia bisa berdialog dengan Yesus, dia sedang bercakap-cakap dengan Yesus, mungkin dia sedang menunggu fase penguburan yang kedua, sehingga dengan demikian dia bisa bercakap-cakap dengan Yesus. Tetapi juga saudara, inilah juga yang menjadi alasan mengapa Yesus mengatakan, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ayat 22. Karena Yesus melihat praktek atau budaya likut azamot atau osilegium itu didasarkan kepada ajaran, didasarkan kepada doktrin, didasarkan kepada kepercayaan pembersihan dosa yang keliru. Yesus berkata, "Hei, ikut aku. Biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Yesus tahu bahwa itu adalah praktek yang keliru. Itu adalah praktek yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya Yesus Kristus sajalah yang dapat membasuh dan menyucikan dosa manusia, dan bukan praktek atau tradisi likut azamot atau praktek osilegium itu. Ya. Dengan mengatakan, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka," kepada muridnya tersebut, Yesus panggil sang murid itu, "Keluar kamu dari tradisi tersebut, ikut dia dan pergilah untuk memproklamirkan kerajaan Allah." Kisah ini dicatat juga dalam Injil Lukas pasal 9, khususnya ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Kamu keluar dari tradisi itu. Kamu keluar dari kepercayaan itu yang keliru, yang menyesatkan. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari percakapan murid Yesus dan Yesus ini, kita bisa memperoleh pelajaran penting mengenai apa itu mengikuti Yesus. Itulah keluar dari segala praktek yang mengikat, praktek yang menghambat, praktek yang membelenggu kita untuk mengikuti Yesus dan menjalankan misinya di dunia ini. Ya. Mengikuti Yesus berarti apa? Kita harus keluar dari segala praktek yang bisa mengikat, menghambat, membelenggu kita untuk mengikut Yesus dan menjalankan misi Yesus di dunia ini. Saudara, ada banyak hal yang bisa menjadi penghambat atau penghalang bagi kita untuk mengikut Yesus, untuk menjalankan misi Yesus di dunia ini, termasuk juga tradisi, budaya, kepercayaan, doktrin yang tidak berpusat pada Kristus dan yang tidak meninggikan dan memuliakan Kristus. Saudara, kita harus terbuka dengan realitas yang ada. Bahwa banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih terikat dengan tradisi, budaya, kepercayaan, doktrin yang tidak berpusat kepada Kristus dan yang tidak meninggikan dan memuliakan Kristus. Sehingga dengan demikian mereka sesungguhnya tidak mengikut Kristus. Meskipun mereka menyebut dirinya Kristen, pengikut Kristus. Kenapa? Karena mereka rupanya masih terikat. Mereka rupanya masih terbelenggu. Mereka masih sering mengikuti tradisi,
budaya, kepercayaan, bahkan mengikuti doktrin ajaran yang tidak berpusat kepada Kristus dan yang tidak meninggikan dan memuliakan Kristus. Ini banyak, saudara. Ya, sekarang lagi ramai, bukan? Doktrin yang mengajarkan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan juru selamat yang sejati. Yesus itu bukan gembala yang sejati. Yesus itu ciptaan, derajatnya lebih rendah dari Allah. Kalau demikian, untuk apa masih memakai nama Kristen? Kalau tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Kalau tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Kalau tidak percaya bahwa dia adalah utusan Allah, yang adalah Allah sendiri untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk apa masih menyandang nama Kristen? Ya. Karena bicara tentang Kristen, bicara tentang pengikut Kristus. Kristus yang bagaimana? Bukan Kristus sebagai teladan moral. Bukan Kristus sebagai guru moral. Tidak. Tapi Kristus sebagai Allah yang sejati. Kristus sebagai juru selamat yang sejati. Kristus yang bisa membawa saudara dan saya kepada hidup yang kekal. Kristus yang bisa membawa saudara dan saya terbebas dari ikatan kuasa dosa dan belenggu ikatan kuasa setan. Itulah Kristus yang diberitakan oleh Injil. Jadi kalau ada ajaran yang menyebut diri Kristen tapi merendahkan Kristus, berhenti menjadi orang Kristen. Tanggalkan nama Kristen itu. Karena sesungguhnya Anda sedang mencemari nama Kristen. Anda sesungguhnya bukan Kristen. Karena bicara tentang pengikut Kristus, karena saya telah diselamatkan oleh Kristus. Karena dialah jalan satu-satunya kepada keselamatan yang kekal. Dia Allah sejati. Oleh karena dia Allah yang sejati, maka dia yang bisa membawa saya untuk masuk surga. Bukan teladan, bukan moralitas manusia yang ada di sekitar kita. Ini faktanya masih ada, saudara. Masih banyak orang Kristen yang pada akhirnya tidak bisa mengikut Yesus dengan benar, atau belum bisa disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati, karena masih mengikuti budaya, kepercayaan, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Kristus, yang menduakan Kristus. Percaya Yesus juru selamat, tapi percaya juga bahwa benda-benda tertentu bisa mendatangkan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan seterusnya. Ya, ini berarti kalau kita masih mengikuti tradisi kepercayaan yang tidak meninggikan Kristus, yang tidak berpusat kepada Kristus, maka sesungguhnya kita bukanlah pengikut Yesus. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini sesungguhnya murid Yesus? Apakah selama ini kita mengikut Kristus? Ataukah selama ini kita mengikuti tradisi, budaya, kepercayaan, doktrin yang tidak berpusat kepada Kristus dan yang tidak meninggikan dan memuliakan Kristus? Apakah selama ini kita lebih meninggikan dan memuliakan tradisi, budaya, kepercayaan, doktrin yang tidak berpusat kepada Kristus dan yang tidak meninggikan dan memuliakan Kristus? Ya. Kalau ya, mari kita dengar panggilan Kristus ini. Kalau ya, mari kita responi panggilan Kristus ini. Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Mari saudara, kita ikut Yesus. Mari kita responi panggilan Yesus. Mengikut Yesus berarti saudara dan saya meninggalkan segala bentuk tradisi, budaya, kepercayaan, doktrin yang tidak berpusat kepada Kristus dan yang tidak meninggikan dan memuliakan Kristus. Inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini yang berbicara tentang mengikut Yesus menjalankan misinya. Ada 3 pelajaran penting yang kita bisa peroleh, yang bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita ketika berbicara tentang mengikut Yesus menjalankan misinya. Apa itu? Yang pertama, saudara dan saya siap sedia berkorban bagi Kristus. Yang kedua, saudara dan saya siap menderita. Siap ditolak demi Kristus. Dan yang ketiga, saudara dan saya sedia meninggalkan segala tradisi, budaya, kepercayaan, doktrin yang tidak berpusat kepada Kristus dan yang tidak meninggikan dan memuliakan Kristus. Yang tentu saja ini merupakan hambatan, penghalang untuk mengikut Kristus dan menjalankan misi Kristus.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini firman-Mu begitu tegas, lugas berbicara kepada kami. Firman-Mu ini Tuhan seperti juga Engkau bicara kepada ahli Taurat dan salah seorang murid-Mu ini. Bukan hanya kepada mereka saja Engkau bicara, tetapi juga kepada kami. Mengoreksi sejauh mana arti Kristen yang selama ini kami hidupi dan kami imani. Kembali mengevaluasi apakah kami sudah betul-betul mengikut Yesus. Atau kami kelihatannya mengikut Yesus. Tetapi sebenarnya kami masih mengikuti keinginan daging, keinginan dosa, hawa nafsu duniawi ini Tuhan. Dan bukan mengikut Yesus. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan kembali mengingatkan dan mengevaluasi kami. Apakah kami sudah benar-benar mengikut Yesus? Ataukah selama ini kami masih mengikuti tradisi, budaya, kepercayaan, doktrin yang tidak berpusat kepada Kristus, yang tidak meninggikan, memuliakan, menyembah Kristus. Tuhan, kalau memang benar demikian kami masih ada hal-hal yang seperti itu, ampuni kami. Roh Kudus terangi hati kami. Biarlah setiap kami yang sudah diterangi oleh firman Tuhan ini kami memberi respon, Tuhan ini kami, selamatkan kami. Bawa kami keluar dari segala kegelapan dosa. Sehingga kami dapat menikmati persekutuan kekal bersama dengan Tuhan. Berkati semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami diubahkan, dibaharui oleh firman Tuhan ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.